kita akan membahas banyak tentang isim. Permasalahannya akan ada pada banyak pola. Jadi mungkin kita akan ujian dengan Bu Yumna, soal dari Bu Yumna, itu formalitas karena harus dijalankan. Tapi nilai adalah kalian menghafal. Jadi nanti kuliah dengan saya, kalian banyak mencari contoh, banyak menghafal, sistemnya ketemu, ada di mana di LMS. Jadi silahkan nanti mengikuti, harus ngapalin. Kalian ada berapa kelas sih? 2 kelas ya? Banyak banget kalau soal hafalan. Ya nanti di pertimbangan acara ngapalnya gimana. Karena sorop itu adalah hafalan. Ya. Wazan itu hafalan. Nah, jadi nanti di pertemuan pertama kita ada isim. Oh iya, saya sambil buka dulu ya. Bukunya ada 2, buku yang dibuat Pak Aceng dengan Pak Hendra, dengan buku klasik yang dari Bu Yumna Pahkam. Sebentar, saya lihat dulu. Saya download dari Telegram ya. Kalau ada yang mau nanya, langsung potong aja. Nggak ada waktu untuk bertanya khusus. Saya tahunya jam 10. Untung saya ke kampus. Dan ternyata nggak ada yang datang. Loadingnya benar-benar. Saya coba buka dulu. Kayaknya saya buka tadi, udah buka dah. Ya, oke, sudah ada ternyata. Nah, ini ada buku yang dipakai sama Bu Yumna Pakap. Kenapa saya mengajukan diri jadi ngajin sorop? Ya, tadilah sebenarnya kalau saya jadi Prof Aceng, saya akan pensiun. Nggak tahu kenapa Pak Aceng antusias sekali dia bekerja. Kita harus bangga punya profesor yang punya dedikasi tinggi, ya, tetap mau bekerja. Ya, jadi yang pertama buku ini, ya. Nah, nantinya kan nih misalkan masdar afal sulasi. Jadi sona an-najjar al-asas sinatan jayyidatan, nifaran hayajanan rahilan. Nah, yang kayak gini-gini khususnya sulasi. Jadi kamu nanti akan mengumpulkan sebanyak mungkin contoh-contoh yang ada di sini, ya, dari buku ensiklopedi bahasa Arab dunia. Ya. Tugas kamu nanti cari contoh kalimatnya, seperti itu. Dan nanti kamu hafalkan. Nah, pas sudah dihafalin, kamu hafalkan wazannya apa, nasron, fa'lan. Nanti karena dia itu kita tahu fiil sulasi mujarrad ada 6 bab, dari bab apa? Nasoroyan suruh, seperti itu. Kalian tinggal pilih mau store hafalan atau memang nanti mau diuji gitu. Karena saya sih sebenarnya lebih suka ngapalin. Oke, ini kayak macam fa'alan, ya, fa'ilan, kemudian fu'lah. Nah, jadi nanti kamu akan ketika masdar apa,
wah Pak, dia wajannya ini. Dalam rangka apa? Karena keperluannya ini. Jadi setiap wajan itu nantinya ada penjelasan tersendiri. Kenapa harus wajannya dengan pola tersebut. Jadi nanti ada wajan sulasi. Nah, misalkan kayak semacam bab karuma yakrumu. Ya, hasuna yahsunu. Ya, pertanyaan sederhananya, kira-kira dia punya maf'ul bih nggak atau isim maf'ul nggak? Kayak ada yang tahu? Maaf, Ustaz. B. Kemudian apakah dia punya isim fa'il? Punya. Nah, kalau punya pastinya bukan wazan fa'ala, tapi bentuknya adalah sigah mubalaghah atau uh, sigah mubalaghah, satu lagi apa? Kalau isim itu sifat musyabahah. Nah, jadi tetap ada, tapi ada penggantinya. Nah, seperti itu. Nggak mungkin karimun, hasinun, nggak ada. Jadi nanti kita alihkan ke yang lain. Nah, nanti pengalihan-pengalihan seperti itu, kemudian jadi macam kaidah itu apa, kemudian dia harus mengapa. Nah, nanti itu alasan yang harus kamu hafal. Ya, seperti itu. Jadi nanti akan ada pembagian besok kita besok itu jam udah masuk ya hari Kamis ya. Nah, ntar saya selalu datang ya nanti Pak jamnya gimana? Udah kamu yang nyiapin. Saya sama dengan kuliah Komar juga. Saya bilang saya datang gitu. Terus gimana Pak? Ya setelah pasang aja Zoom atau gimana? Saya bebasin gitu mahasiswanya. Kan eh, Zoom itu adalah alternatif ketika tidak punya ruang kuliah gitu. Jadi kalau nanti kita punya ruang kuliah, ya alhamdulillah gitu. Ya entah walaupun kita cuma setengah jam atau yang lainnya, kita bisa manfaatkan. Baik. Kemudian kita ada buku yang kedua, yang dari bukunya Pak Hendra. Aduh, ini masih muter aja sih zoomnya. Oke, ya. I'ta'an ijazan tahdiban zahabal Islam nufus tahdiban. Nah, seperti itu. Ntar saya nyari dulu yang ininya. Oh iya, dari Pak Hendra aja saya download. Hendra. Siapa yang udah baca ilmu sorobnya? Yang punya Pak Hendra. Ternyata bikin buku gampang ya, gitu doang. Oh, udah ada toh. F27 ya. F27. Ini dari Pak Ikhwan belum ada kabar apa kalian mau penempatannya gimana? PPL buat tahun depan. Apa Ustaz? PPL, Ustaz. Ya, ngajar. Oh, belum, Ustaz. Oh, ya udah. Kalau saya mau udah saya bagi-bagi itu. Jadi Maret itu surat udah kemana-mana karena khawatir itu F27 open aja langsung dah. Udah, udah nyala nih. Baik. Ya. Ya, isim jamid, isim mustaq, latihan, masdar. Ya. Baik, nah kayak gini nih. Nah, nanti kayaknya karena
eh, kajian Arab itu bukan apa namanya eh, tidak seperti nahu. Kita belajar sekarang apa fa'il, kita belajar fi'il, kita belajar isim, gitu kan? Ya mungkin nanti kita akan belajar dengan cara studi kasus. Kita ada teks, kita langsung pecah. Ini apa nih? Ini apa mustaq? Ini apa nih? Ini masdar humasi, ini masdar sudasi, ini masdar mimi, ini masdar maroh, ini masdar hayah, ini masdar sinai dan sebagainya. Jadi tidak ada pertemuan khusus ini sulasi kayak gimana itu, tapi enggak. Nanti kita akan berdasarkan temuan-temuan yang ada. Makanya nanti lebih teknisnya itu apa akan dibahas. Jadi nanti saya kirim juga namanya al-musu'ah al-alamiyah al-arabiyah seperti itu. Jadi nanti tugas masing-masing harus mencari masdar-masdar dari yang ada di sini dalam ensiklopedia tersebut. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian isim fa'il, siga mubalaghah, isim maf'ul, musyabah bismil fa'il. Nah, ini dia nih ya, yang tadi saya bilang. Siga mubalaghah dan isim musyabah bismil fa'il adalah isim fa'il bagi wazan-wazan yang memang dia dilarang untuk mempunyai isim fa'il. Ya, seperti itu. Nah, sebenarnya yang harus kita pelajari itu adalah diawali oleh ibdal dan i'lal. Ini kalau kita sudah menguasai kajian ibdal dan i'lal dengan sendirinya, kita akan mudah gitu. Kayak misalkan, kenapa yaqulu? Nah, itu kan ada 2 tahapan atau 1 tahapan lah. Ya, misalkan kita menjawab yaqulu asluhu yaqulu nukilat harakatul illah ila ma qablaha. Nah, jadi asalnya yaqulu, akhirnya harokat domahnya itu dipindah ke huruf yang sahih maqablaha yaqulu. Kemudian apa lagi? Misalkan seperti Mustafa, asalnya Mustafa, ubdilat ta seperti itu. Disababi apa seperti itu. Nah, jadi kaidah-kaidah seperti itu adanya di ilal dan ibdal. Kemudian ada tafsir dan nisbah ya. Jadi nanti ada beberapa buku yang nantinya saya akan tetap menjelaskan, tetapi saya akan tanya dulu Anda, tugas baca buku halaman sekian, tugas baca buku halaman sekian, tugas baca buku halaman sekian, ya seperti itu, ya. Jadi apa namanya, bentuk-bentuk penugasannya sifatnya tidak ada kelompok, sifatnya individu. Kalian harus sama kalian berkompetisi dengan kaidah-kaidah yang ada. Nanti kalian cari contohnya. Kalau yang udah ada, temennya nggak boleh ngambil lagi. Seperti itu. Untuk contoh. Untuk kaidah-kaidah, nanti 1 orang atau mungkin nanti saya siapkan apa namanya, kriteria kaidahnya seperti apa yang kalian harus buat. Atau mungkin saya yang buat, itu juga nggak apa-apa. Ya, kayak misalkan yang nisbah. Nah, itu gimana kondisinya gitu. Kenapa Batawiyun, gimana yang nisbahnya? Gimana kalau dia ada tamar butohnya, kemudian kitabun kitabun kitabiyah ya, dan lain sebagainya ada tamar butohnya seperti apa. Jadi semua ini apa namanya, isim tabdil, isim alat, isim makan. Karena kalau kita melihat ya, maka hampir semua wazan itu sebenarnya bisa berbentuk seperti memiliki pola wazan yang sama. Ternyata pola ini di isim fa'il ada, ternyata pola ini di isim maf'ul ada, ternyata pola ini di jamak taksir ada, ternyata pola ini. Nah, sekarang kita nanti punya nggak kompetensi membedakan, oh ternyata ini bukan
Jamak ini. Ini ternyata isim maf'ul. Oh ini bukannya isim fa'il ini. Oh ini masih balaghah ini. Jadi dengan wazan yang sama itu dia bisa memiliki kedudukan secara sorfiah. Nah, itu dia sebenarnya bisa banyak hal gitu. Dan nanti juga saya akan kirimkan sebenarnya ketika ke jamak taksir itu memiliki kriteria tertentu kondisi mufradnya seperti apa sehingga jamak taksirnya seperti ini gitu. Ya. Jadi nanti dengan materi yang sama ketika kamu sudah menentukan apa namanya. Jadi konsepnya begini. Ada musuah al-alamiyah, al-arawiyah. Kira-kira itu apa sih yang saya omongin itu? Al-musuah al-alamiyah, al-arawiyah. Ada yang tahu kira-kira artinya apa? Ensiklopedia bahasa Arab, dunia Yang bahasa Arab. di dunia berbahasa Arab. Ah, Nah, nanti kamu masing-masing orang pilih satu judul. Pilih satu judul yang nantinya kamu bedah. Cari, ada masdar sulasinya enggak? Ada masdar rubainya enggak? Pak, kalau nggak ada gimana? Nggak apa-apa. Yang penting judulnya beda. Jadi kamu tidak harus. Jadi misalkan gini, Pak, saya maunya tema buah, Pak. Tufahah, boleh nggak, Pak? Boleh. Pak, saya suka binatang, boleh nggak, Pak? Misalkan saya jarofah, boleh. Saya maunya tokoh, Pak. Saya karena perempuan, saya pengen apa namanya? Siapa pendiri perguruan tinggi pertama di dunia? Yang masih ingat Torik? Fatimah Al-Fusriyah. Nah, Fatimah ya. Nah, Fatimah itu. Nah, kamu maunya itu, boleh. Jadi setiap orang punya satu judul. Satu judul, kamu pilih, pastikan ada satu gitu. Isim jamid mustaknya ada, masdarnya juga ada. Walaupun nggak ada sebenarnya nggak apa-apa ya. Yang penting teksnya tuh banyak gitu. Karena kamu nyari yang cuma setengah halaman karena ensiklopedia itu pembahasannya luas. Ya. Jadi nanti saya bilang, oke, kita lagi ngebahas tentang ini. Siapa yang siapa? Jadi nanti kamu yang pertama adalah menentukan judul dari artikel apa yang kamu mau pakai. Tuh. Nanti kita bedah. Tentunya di akhir pertemuan, ya kamu nanti membuat analisis gitu. Artikel saya ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya. Jadi yang Anda lakukan sekarang itu adalah Anda sedang menganalisis yang seperti saya bilang, kalau nanti kamu akan ditugaskan untuk menghafal, tapi nanti kita diskusikan lagi nih, ngapalnya kayak gimana. Ya. Semoga aja ngapalnya nggak ngapal beneran, tapi dengan cara lain yang lebih unik, ya tentunya. Ya, jadi setelah kamu menemukan itu, kita mulai membahas itu masdar ini. Kita mulai kan masdar ini. Siapa yang ada? Itu saya punya apa? Saya punya apa? Sampai ketika tidak ada satupun yang punya pola di dalam artikelnya. Nah, jadi ntar saya bilang, ada yang ini nggak? Wah, saya nggak ada, Pak. Siapa yang punya? Masa iya? Ini orang nih. Ya, saya kan 40 orang lah. Masa iya nggak ada 5 orang? Jadi paling tidak satu kelas. Kalau saya tanya tentang ini, ada nggak kelas? Paling nggak 5 orang lah yang nyari gitu. Nah, jadi walaupun kita belum mulai kuliah, mungkin besok saya akan mengajar, besok juga akan saya mengajar, saya akan belum tanya. Saya akan menanya kalian pada pertemuan keempat. Pertemuan keempat. Jadi besok minggu pertemuan kedua, besok pertemuan ketiga. Nah, nanti pertemuan keempat,
Kemarin Aceh pakai. Iya nggak apa-apa. Aja yang pakai. Udah belum makan gue kayak terus sama ada. Wah, gue boleh juga. Iya nggak apa-apa. Iya. Mungkin nggak bawa pulang tadi. Maksudnya, Gantung di situ ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi kalian pilih. Kalau yang nggak bisa buka, cari tahu cara bukanya. Jadi al-mawsu'ah, al-alamiyah, al-arabiyah. Pak, sebenarnya musuh itu pernah diapain aja sih, Pak? Musuh itu pernah diteliti mencari sifat mausufnya oleh Cutting di 2013. Pernah diteliti tentang mudhof ilainya. Sekarang kita akan menjadi peneliti tentang kondisi kajian isim dalam musu'ah. Jadi kalian sekelas nanti saya kasih sertifikat sebagai tenaga lapangan dalam penelitian saya buat nambahin KKM. Telah membantu dalam penelitian dosen sebagai syarat untuk memenuhi sidang. Karena sidang itu nanti ada namanya poin pernah terlibat dalam penelitian dosen. Udah 2 kelas ini saya kasih semua. Tapi karena emang penelitiannya ini tugas kuliah nggak kayak Pak Aceng lah. Pak Aceng kan dia proyek berapa gitu, saya kasih 1 angkatan lah duitnya kemarin ya. Jadi ini karena emang kalian dituntut belajar, ya udah saya juga nggak dapat apa-apa. Karena emang bukan, artinya saya senang aja gitu. Jadi nggak kamu doang. Anak kelas, oh ya kamu tuh PKM ya, sama saya juga ya. Nah PKM itu sama. Jadi PKM itu nanti kamu akan menganalisis atau mengambil teks dari sebuah buku PDF tentang pendidikan, entah itu tentang keguruan, bagaimana kurikulum, pakai dalam bahasa Arab, gitu. Kenapa? Jadi, ketika literasi kita kurang, kita akan kebingungan, sehingga mencari jalur cepat. Copas punya Cutting berharap lulus. Nggak taunya yang uji pembimbing Cutting sebelumnya. Masuk N. Kan itu banyak. atau pengujinya itu adalah penguji Cutting yang tahun lalu. Kayak sama nih. Biasanya nggak diumumin kalau ada yang kayak gitu. Cuman sidangnya lulusnya semester depan aja, tambah semester lagi. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini, ketika kamu saya ajak berperan aktif dalam kegiatan ini, pilihan cuma satu, dosen brengsek, orang suruh ngajar, kok gue suruh nyari-nyari. Ya justru tadi itu, gitu. Kalian tidak bisa apa-apa gitu, kalau kalian nggak banyak baca, gitu. Jadi saya punya mimpi apa ya? Ketika kalian di semester 6, ketika Naduah itu, atau mungkin seminar propos apa namanya metodologi penelitian, itu ketika penelitian itu dalam bahasa Indonesia, kamu tuh udah punya referensi segudang tentang kebahasa Araban. Nah, jadi nantinya itu sebenarnya pertemuan yang saya harapkan itu angkatan kalian, nah, itu adalah nanti ada pembagian tugas di mata kuliah PKM. Kita akan mengubah PDF yang ada menjadi dalam bentuk Word satu angkatan kalian. Nah, nantinya referensi itu adalah hak milik angkatan kalian gunakan untuk keperluan skripsi kalian nanti. Jadi ketika nanti kuliah komputer, kuliah media, ketika kamu disuruh bikin pengembangan perancangan media, kamu udah nggak ketakutan lagi. Oh, dulu saya pernah nih kelompok ini dia ngebahas ini tentang tahapan pengajaran istimewa. Oh, jadi saya ambilin dulu. Jadi nanti salah satu kalian boleh ambil. Kenapa? Nanti saya bentuk katalognya. Buku ini udah jadi Word, udah jadi Word. Seperti itu. Jadi yang kalau saya bilang mau kumpul, yang kemarin itu angkatan kalian tentang PKM bareng-bareng, adalah
pembagian tugas mengenai bagaimana kita bisa mengakses. Jadi prinsip sederhana yang saya selalu tekankan kepada masa bimbingan saya adalah lebih baik kita belajar paham dalam bahasa Indonesia terjemahan dari Arab. Yang Arabnya udah pasti benar. Yang Arabnya udah pasti benar. Saya ulangi lagi, lebih baik kita belajar paham dalam bahasa Indonesia hasil terjemahan dari bahasa Arab yang udah pasti benar, ketimbang apa? Kita paham bahasa Indonesianya lalu nggak ngerti apa itu Arab dari terjemahannya. Wah, bahasa Indonesia yang ngerti Pak. Google Translate cepet. Itu paham nggak dia? Orang Arab paham nggak? Enggak. Kita paham bahasa Indonesia-nya. Tapi terjemahnya paham nggak? Hampir rata-rata mahasiswa itu wasail ilam media. Padahal nggak itu. Wasail taklimiyah. Karena apa? Google terjemahnya wasail ilam. Hampir semua yang terjemahan itu begitu dan akhirnya disemprot dibantai sama penguji. Kenapa? Dia paham bahasa Indonesianya, tapi dia nggak ngerti kesulitan ketika bahasa Arabnya yang belum tentu benar. Kan kita balik. Kita berusaha untuk memahami teks terjemahan ke bahasa Indonesia dari bahasa Arab yang udah pasti benar. Kamu yang pasti benarnya mau bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Kan kita butuh pastinya benar bahasa Arab. Makanya di skripsi bimbingan saya itu referensinya selalu bahasa Arab. Mereka menerjemahkan, cuman perorangan, kasihan. Nah, ketika itu kelihatan dilakukan secara satu angkatan tentang metodologi pengajaran, terus bagaimana kriteria guru, bagaimana itu kurikulum, kan jadi ringan. Jadi kamu nanti saya akan bagikan ini loh buku yang sudah dalam bentuk Indonesia, dalam bentuk teksnya. Nah, kamu nanti ketika butuh referensi ini udah jadi. Tinggal Arabnya pasti benar. Kalau bingung, ya tinggal belajar memahami dari terjemahan bahasa Indonesia. Yang penting Arabnya udah pasti benar. Daripada kita punya prinsip, yang penting pasti benar bahasa Indonesia-nya, Pak. Arabnya kacau, aku nggak tahu. Padahal skripsinya bahasa Arab yang belum tentu benar kalau diterjemahin dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Seperti itu. Waduh. Udah lebih dari setengah jam nih. Yuk, ada pertanyaan. Saya mau langsung jalan lagi. Jadi saya kirim ke grup. Set, mau nanya, Set. Ya. Itu yang tadi yang Al-Mawsu'ah di Google adanya Al-Mawsu'ah, Al-Arabiyah, Al-Alamiyah itu sama, Set. Jadi Al-Arabiyah dulu baru Al-Alamiyah. Ya, ntar saya kasih itu ya sebentar. Ya, saya kirim ke Telegram aja. Kalau ada yang punya versi terbaru boleh, ini tahun 2019 apa? Tapi nggak apa-apa lah. Kamu ini aja sharing gantian share screen-nya. Nggak apa-apa kok. Kayak gimana sih nggak mau cari? Kan siapa tahu kamu lebih baru. Nah, itu saya baru nyari doang, Set, belum di-download. Iya, maksudnya kalau kamu bisa download kan lebih bagus maksud saya. Iya, belum. Terbuka gitu. Al-Mawsu'ah. Internet sambil jalan. Apa lagi yang mau tanyain? Jadi nanti kamu ada tema buah, tema binatang, tema ambulan, tema kesehatan, tema buku, tema kampus. Pak, kalau banyak gimana? Udah nggak apa-apa. Kan nanti kan kalau banyak pasti berulang-ulang kayak jamiah. Kan udah satu, ya nggak mungkin walaupun jamiah ada 5 ya biarin aja. Yang penting jamiah seperti itu. Ya. Ada pertanyaan? Dulu juga pernah
pernah waktu sorok berapa gitu menganalisis kosakata di Qiraah 1, Qiraah 2 gitu. Angkatan jebret. Seru banget itu. 2017. Jadi kalau kita dengerin dosen ngomong, enggak dong. Kalau kita suruh nyari, ini apa nih ya? Wah nih, oh ini apa nih? Otak kamu muter. Gitu. Jadinya tadi, jadi dalam prinsip mengajar yang saya terapkan adalah bagaimana seorang dosen itu mengasih ilmu, dalam artian dia menuang air, tapinya gelasnya harus kebuka. Artinya kalau kita beli gelas aqua yang gopean, apa yang gope ya biasanya, nah itu segelnya dibuka dulu plastiknya, terus dituang isinya, baru saya bisa masuk. Dan itu dalam pembelajaran disebut sebagai tugas. Nah, jadi nanti selama kamu saya isi, kamu pasti nanya, Pak ini apaan ya? Ya ini apaan ya? Saya tema ini apaan ya? Nah, baru saya ngajar. Oh ini yang Bapak maksud. Oh ini yang Bapak maksud. Oh ini. Ya paham Pak, paham. Tapi ketika saya ngajarin kemana-mana, ada ngomong itu doang. Ini apa sih dosen? Kenapa? Selama kamu tidak butuh, dalam kurung selama kamu tidak ada tugas yang harus kamu selesaikan, maka penyampaian dosen adalah sampah. Percaya sama saya. Karena saya begitu dulu kuliah. Duduk di belakang tidur. Ngapain kan dosen ngomong? Orang nggak kepake, orang gua nggak butuh. Jadi, saya buka wacana seperti ini, jebret. Kamu analisis isim yang ada pada artikel yang kamu pilih. Mana yang disebut dengan jamid, mana mustaq, mana yang sifat musyabah, dan sebagainya. Pas saya nggak ada semua, Pak. Nah, kalau dalam penelitian itu namanya salah data, salah pengambilan sampel. Langsung nggak lulus lah, skripsi apaan. Jadi nanti kamu sebelum menunjuk tema yang kamu mau pilih, ya kamu studi awal dulu. Ini ada nggak ya? Oh ada aman. Ini ada nggak ya? Oh ini ada aman. Karena ini aja jalurnya artikel saya. Gitu. Jangan kayak orang nggak jelas. Pak, ngambil ini Pak, nekat Pak. Pokoknya ini pasti bagus Pak, pasti ada datanya. Ya enggak lah. Kamu studi dulu. Ada nggak datanya? Ada ini Pak, saya ngambil judul ini nih Pak. Tema saya ini Pak. Ya. Jadi pastinya data setiap orang itu akan berbeda. Nah, nanti kamu akan menemukan kondisi di mana kamu dipaksakan untuk mengajar dengan pendekatan yang seperti ini. Problem based learning, project based learning, yang di mana penyajian kurikulum pembelajarannya hancur. Kenapa? Sama halnya pada saat Rasulullah menerima wahyu. Mengapa Quran tidak turun langsung satu bumbul? Dan itu dipertanyakan sama lawan tanding mereka. Ini kenapa sih kok Quran nggak turun satu paket aja kayak yang nabi-nabi lain? Oh, disebuti kolbi. Ketika ayat itu turun sesuai masalah yang kamu temukan, itu kan lebih ngena di hati, mudah dihafal dan lebih terasa. Oke, kurikulum kita tentang isim. Sorok 2. Tapi ngajarnya perlu nggak dari awal? Isim jamid, isim ini. Enggak. Kita mulai bahas, coba. Misalkan al-faqih, artikel kamu apa? Ini, ada apa aja? Nah, ini namanya ini nih. Oh, ini namanya ini. Kita bahas. Cara struktur seperti apa? Fungsinya apa? Seperti apa? Terus. Latihan terus seperti itu. Misalkan, oh, Pak Dila, saya nemuin artikel saya seperti ini, Pak. Oh, benar ya. Oh, iya ya. Oh, benar ya. Nah, seperti itu. Walaupun nanti akan ada tetap materi berjalan, tetapi itu tidak kaku seperti itu. Yang penting tujuan penjelasan saya nanti ke depannya akan habis. Tetapi ketika case-case yang kita temukan, kita bahas, kita tindak lanjuti, ini seperti apa, itu secara metodologi itu yang diharapkan dari
metode pembelajaran baru. Kalau kata istilah sekarang kurikulum merdeka itu kayak fase. Tidak ada kewajiban harus menguasai saat ini. Iya, tapi mereka harus ada yang dikuasai. Jangan sampai sama fase berikutnya lebih ada beban lagi gitu. Jadi walaupun nanti kita akan belajar, paling nggak saya tanya nih, Pak sebenarnya isim jamit sama ini apa? Oh ada Pak, saya tahu gini-gini. Ya udah tetap akan ada. Tapi bukan berarti belajarnya harus urut seperti itu. Ya, ada pertanyaan? Izin nanya Ustaz. Ya. Berarti kemarin yang untuk kelompok itu penugasan kelompoknya nggak jadi Ustaz, nggak ada. Ada, tetap ada. Oh, ada. Ada lah, tenang aja. Ya, Ustaz. Oh, ada, tenang ada. Nanti ada tugas kelompoknya lah. Ada. Tenang, ada. Otak saya jalan kok lagi mikir. Bagaimana bikin kamu pusing. Ya, ada. Tugas kelompoknya ada. Tenang aja. Pokoknya nanti poin-poinnya. Jadi kalau kamu nanti ketemu cutting itu kita pembobotan nilai. Ini dapat sekian, ini dapat sekian, punya judul dapat sekian, nggak punya judul nggak dapat sekian. Nanti ada poin-poinnya. Nanti di LMS akan keluar. Saya siap lah ngerekap, saya siap pusing. Ya tadi saya punya itikat ingin jadi dosen yang baik lah. Ngasih nilai bagus maksudnya dosen yang baik itu adalah definisi mahasiswa adalah ngasih nilai yang bagus kan, itu maksud saya. Tapi saya nggak mau dengan serta-merta tanpa kalian harus ada usaha, enak aja loh. Makanya dan saya ngerasa kalau kalian dikasih tugas menjawab pertanyaan sedangkan ada AI, ada makalah sudah bikin ini, nggak kepake itu otak kalian. Kasih tugas yang real seperti itu. Karena seni kayak misalkan semacam searching lah, nyari buku. Sebenarnya ada beberapa orang yang nyari nggak pernah ketemu. Tapi kalau insya Allah kalau saya nyari langsung ketemu. Seni searching. Nah sekarang saya lagi mengembangin seni bagaimana ngerjain mahasiswa. Tapi saya ikhlas ngasih nilai A. Ya enggak? Penting kan gitu, dosen yang baik adalah dosen ngasih nilai A. Nah apalagi kalau mahasiswanya dibikin pintar. Itu bonus. Apa terbalik Pak, dibikin pintar dulu, ngasih nilai A bonus, terserah lah itu. Pokoknya semoga kita sehat semua, saya nggak terbentur kesibukan, bisa menyisihkan waktu yang cukup untuk belajar bersama kalian, karena memang saya sebelumnya dengan Pak Ceng juga pernah jadi tim gitu, ngajar sorop yang sama, makanya saya ya nggak apa-apa lah kalau belajar nahu mah gitu-gitu aja gitu. Menurut saya sih sorop memang unik, perlu banyak data lapangan gitu. Tapi ngomong-ngomong ini ada yang pernah pakai itu nggak aplikasi Suroh? Aplikasi Suroh itu adalah tinjauan nahwiyah, sorfiyah dari Quran. Jadi kalau nanti yang nggak ada, ya nanti kita bisa bareng-bareng lah praktekin. Syukur-syukur di kelas kita ada TV-nya gitu. Jadi ya kalau nanti via Zoom ya kita dia praktekin juga bisa. Ya, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya mau ke rumah sakit lagi. Berarti start minggu depan itu kita belajarnya itu berdasarkan buku ajar dulu atau langsung ada presentasi? Saya ngajar biasa. Oh, oke. Kan kamu nggak ada kewajiban untuk presentasi. Karena kalau membaca presentasi itu, tadi yang ada adalah kamu cuma mindahin narasi yang ada di buku menjadi narasi lisan. Otak kamu belum tentu paham. Apalagi ketika berhadapan dengan implementasi dalam
langsung dengan teks-teks yang ada gitu. Makanya nanti tugas kelompok itu nanti adanya untuk apa? Adalah nanti ya. Jadi gini aja deh, tolong yang kelompok siapkan, kalian pilih tema-tema apa? Tema buahnya apa aja? Ya nanti tinggal dicek gitu. Jangan sampai ada dalam satu kelompok temanya buah, ada kelompok dua tema buah juga, ternyata buahnya ada yang sama misalkan. Jadi satu kelompok itu harus dengan tema yang sama. Misalkan kayak ambulan, ada yang bus atau kendaraan, transportasi misalkan. Jadi silakan tadi Pak nanya, Pak kelompok itu apa hubungannya? Ya, jadi kelompok itu adalah dalam satu kelompok mahasiswa harus memilih dalam tema yang sama. Mau binatang darat, binatang laut, mau buah-buahan atau padi-padian. Jadi artikelnya itu tidak boleh keluar dari tema yang dalam satu kelompok. Gitu. Nanti tiap kelompok itu nanti ada lagi tugasnya. Nah, yang jelas yang pertama fungsi kelompok adalah agar satu kelompok itu nantinya dalam tema yang sama. Buah-buahan, sayur-sayuran, atau mungkin nanti dia maunya nama-nama negara di Asia kah, mau jenjang pendidikan kah, atau mungkin ada perabot apa aja gitu ya. Atau kalau mau nanti jadinya apa namanya, mungkin mau yang melankolis jadi apa sih namanya, pokoknya yang variasi lah Pak, saya ternyata nggak mengerti, saya nggak ketemu Pak ya. Nanti kelompoknya berubah aja sesuai dengan tema masing-masing. Udahlah Pak, kita bikin kelompoknya berdasarkan yang kita udah tentukan aja, baru kita bikin kelompok. Oh boleh gitu. Jadi kelompok itu nggak kaku karena orangnya, bisa jadi karena dia sudah mulai tema-tema lalu berkumpul menjadi sebuah kelompok. Nggak harus kaku seperti itu ya. Ya, ada lagi? Berarti basis referensi kita itu kan dari ensiklopedia bahasa Arab sama teks-teks naratif ya, Ustaz. Terus tadi kata Ustaz kan kita kelompok itu mestinya bukan untuk presentasi, tapi untuk jadi ruang diskusi para mahasiswa dan brainstorming mereka. Nanti dari hasil brainstorming mereka itu apakah nanti saat Ustadz bertanya tentang yang telah kita diskusikan itu, apakah nanti perlu disiapkan semacam PPT untuk dipresentasikan atau udah sekedar cair aja gitu? Tenang aja Pak, nanti ada waktunya. Paling ujung-ujungnya nanti silahkan dikumpulkan semua yang Anda temukan tentang isim jamid dalam kelompok kalian. Ngumpulin aja. Nanti kita ngumpulin isim masdarnya ada berapa, isimnya ada apa gitu. Nanti kali aja gitu. Analisis isim masdar pada tema buah-buahan di ensiklopedia bahasa Arab. Jadi makalah. Itu. Yang penting kita tenang dulu aja. Jadi saya sebenarnya belum ada pikiran apa-apa tentang kelompok itu mau diapain. Karena sambil jalan akhirnya saya nemu ide kelompok itu bukan dikelompokkan karena orangnya duluan ya. Bisa jadi karena temanya mereka sama, akhirnya berkumpul jadi sebuah kelompok. Seperti itu. Jadi sekarang yang jelas, kalian jangan lupa tagih saya, Pak, kirim dong Pak, itu musoalahnya Pak ke Telegram. Biar kalian langsung bisa analisis ya. Baik Ustadz, terima kasih. Ustadz, mau nanya tadi yang terkait tema, itu berarti tema itu yang menentukan artikel yang dicari atau gimana dari tema itu? Ya, betul. Ya, kamu yang nentuin sendiri. Karena apa? Kesukaan kalian beda-beda. Gue sukanya mobil nih, gue sukanya bus, gue sukanya alat tulis, gue sukanya kursi, gue sukanya meja, gue sukanya apa nih, HP, gue maunya telepon, mau apa terserah, cari. Ya. Berarti nanti Bebas. dari artikel itu membicarakan tentang temanya, Ustaz? Enggak, jadi memang judul itu berdasarkan kosakata kan ensiklopedia. Ensiklopedia itu dia ada kata kuncinya, nanti misalnya banyak, nanti di situ tuh ada
ada macam-macam, ada isim jamitnya lah, ada isim ininya, ada masdarnya lah gitu. Cuma kita sebenarnya temanya nggak penting gitu ya. Yang penting kita ngambil contohnya. Ada nggak sih di sini masdarnya? Ada nggak sih masdar sinaahnya? Ada nggak sih dan sebagainya? Ada nggak sih? Ada nggak sih? Cuman kamu harus milih gitu. Nyarinya jangan sampai nyari mana-mana, tapi cukup pilih tema. Misalkan injeksi, obat, sirup, apa aja gitu. Jadi yang kalian bayangkan itu apa? Gue ngebayangin lo, jadi kalian tinggal pilih lah, punya grup. Saya maunya ini Pak, saya udah dapet Pak, saya udah ini Pak. Nanti kumpulin itu. Jadi apa yang kamu pilih itu kumpulin. Nah ini temanya kayak sama nih, kita satu grup yuk, satu grup. Gitu. Tapi kalau kamu mau milih orangnya dulu dalam grupnya sama, nah itu kamu jadi beban lagi. Gue nggak mau, judulnya ini kita ganti. Gue mau, kan jadi berantem satu grupnya gitu. Jadi lebih bagus, saya bilang nanti saya kirim, terus kamu silahkan menentukan. Nah disitulah nanti kamu bisa mencari teman-teman diri yang satu pembahasan temanya gitu, tema buah-buahan atau apa. Temanya juga saya akan bikin sendiri aja kok. Saya juga nggak nentuin harus gimana-gimana ya. Nah, ya, saya udah rencananya memang harus sudah keluar dari sini jam 9.30 mau ngambil antrian dokter. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah kita sehat-sehat semua, bisa berkuliah dengan baik. Ya. Dan tadi kita harus punya inovasi dalam mengajar. Seperti itu, karena itu yang diminta seperti itu. Jadi ada belajar yang runtun, tematik, sesuai itu udah ditinggal. Sekarang bagaimana ke Quran itu turun, maka dosen itu akan memberikan kondisi-kondisian di mana ngajarnya itu sesuai kebutuhan. Oh ternyata ini kayak gini. Ada yang nemu nggak kayak gini? Oh, nah ini adalah kaidah yang nomor sekian. Ini kaidah nomor sekian, kaidah nomor sekian. Gitu. Jadi nanti juga ada sebenarnya presentasinya, tapi tenanglah. Ya, baik terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.